Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat atau yang disingkat PKPM adalah suatu program studi dari IBI Dharma Jaya yang ditunjukkan kepada mahasiswa tingkat akhir. Pada tahun 2016, anggota PKPM dari Pekon Wajaha memiliki program kerja yaitu mulai dari pengembangan IT, pembuatan web data, serta pengembangan UKM-UKM yang ada di Pekon Wajaha. Dalam program pengabdian masyarakat, kita memberikan pelatihan, dan kita juga terjun langsung ke SD untuk memberikan pelajaran mengenai apa itu komputer. Wajaha, Pekon yang berada di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Luas wilayah yang mencapai hampir 90 hektar, bisa dikatakan Pekon Wajaha cukup luas. Arti dari Wajaha itu sendiri adalah Jaha yang artinya batang kayu dan Wai artinya air. Jadi, Wajaha yang berarti batang kayu yang dikelilingi air yang mengalir. Dari arti itu sendiri, Pekon Wajaha memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Jarak Pekon Wajaha kurang lebih 83 km dari ibu kota Bandar Lampung. Di Pekon Wajaha memiliki 2010 jiwa, 3 kepala dusun, dan 11 rukun tetangga. Wajaha ini adalah Wai adalah air, Jaha adalah nama sebuah kayu. Jadi arti keseluruhannya adalah kayu yang di bawahnya dialiri oleh air. Pekon Wajaha ini dibuka pada tahun 1941 oleh orang-orang yang mandiri, Talang Padang, Cari Retno, dan Gedung Tata, yang mungkin kurang lebih 157 orang dengan jumlah 50 kepala keluarga. Pendatang pertama ini dipimpin oleh kepala desa yang berasal dari tempat ini, yang kemudian mereka menjadi kepala pokok utama di Pekon Wajaha ini. Untuk saat ini Pekon Wajaha memiliki 667 kepala keluarga. Penghasilan warga Pekon Wajaha ini dari sawah dan perkebunan coklat. Selain itu juga ada perikanan lele dan ikan mas. Di Pekon Wajaha ini banyak sekali UKM. Misalnya ada UKM plastik, produksi TV, kerajinan bambu, pembuatan gula aren, jamur tiram, selang sushi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Harapan kami mudah-mudahan masyarakat Pekon Wajaha ini bisa taat kepada pimpinannya. Kita bersama-sama membangun Pekon Wajaha ini sehingga Pekon Wajaha ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Itu harapan
Berikut ini pengenalan beberapa UKM yang ada di Pekon Waijaha. UKM Tempe. UKM ini didirikan oleh Ibu Suwarsi pada tahun 2002 yang bertempat di RT 2. Ibu Suwarsi mengelola usaha ini dibantu oleh sang suami. Dan cara pemasaran dari tempe itu sendiri, Ibu Suwarsi langsung ke warung-warung di sekitar Pekon Waijaha. UKM Gula Aren. UKM ini dimiliki oleh Ibu Warsinem. Cara pengolahan gula aren masih sangat sederhana. Namun, gula aren buatan Ibu Warsinem sudah sampai mengikuti lomba tingkat nasional dan meraih juara kedua. UKM Kursi Bambu. UKM yang dimiliki seorang bapak yang bernama Widodo ini sudah ditekuni selama 13 tahun. Produk yang dihasilkan oleh Bapak Widodo banyak diminati oleh warga, tidak hanya di sekitaran Pekon Waijaha, namun sudah sampai ke daerah Pringsewu, Talang Padang, dan Gisting. UKM Jamur Tiram. Usaha yang dikembangkan oleh salah satu pemuda bernama Joko ini masih sangat baru. Namun, usaha milik Mas Joko ini sangat menjanjikan. Dikarenakan, di Pekon Waijaha ini belum adanya pembudidayaan jamur tiram seperti yang dimiliki oleh Mas Joko. UKM Teralis. UKM yang berada di RT 6 ini sudah didirikan sejak tahun 2012 oleh Bapak Budi. Di UKM ini memproduksi berbagai macam kerajinan besi, antara lain teralis, pagar, dan kanopi. Dan cara pemasarannya masih mengandalkan jasa sales. UKM Anyaman Bambu. UKM yang dijalankan oleh sepasang suami istri ini dikerjakan secara sederhana. Cara pemasarannya pun masih sangat sederhana, dengan cara berkeliling ke desa-desa tetangga untuk menawarkan produk yang dihasilkan. UKM Kelanting. Usaha ini sudah berjalan sejak 13 tahun. Kelanting Bapak Teguh sudah terkenal di seluruh Pekon Waijaha. Namun, cara pemasaran kelanting ini masih terbilang kurang berani dalam penjualannya. Karena Bapak Teguh hanya menjual kelanting kepada distributor saja. Untuk pembuatan IT di Pekon Waijaha, kami berfokus kepada pembuatan web desa. Kami telah melakukan pengumpulan data bersama tim untuk mengunggah data-data, foto-foto, maupun video ke web yang telah kami buat. Dan tak lupa, kami juga telah membuat blog perangkat desa yang bertujuan untuk menyimpan kegiatan-kegiatan kita selama di yang kami lakukan selama melaksanakan PKPM di Pekon Waijaha adalah sebagai berikut. Ikut serta dalam kepanitiaan perlombaan O2SM. Ikut serta dalam gotong royong pembangunan masjid. Membantu dalam kegiatan posyandu. Ikut serta dalam pendokumentasian perlombaan Hafiz Quran. Pemasangan banner di rumah kepala Pekon, rumah kepala dusun, dan rumah rukun tetangga. Pembuatan dan pemasangan denah lokasi, petunjuk arah jalan, serta perbaikan pelang jalan Pekon Waijaha. Melakukan proses belajar mengajar di SD Waijaha. Kenalkan, nama saya Rahmadi Sandi. Saya perwakilan dari jurusan Sistem Informasi. Setelah kami mengikuti proses kegiatan usaha kecil menengah yang ada di Pekon Waijaha,
Di sini kami melihat proses pemasarannya hanya dilakukan di Kecamatan Sugung. Kami di sini menambahkan proses pemasarannya melalui blog yang bertujuan untuk memperluas potensi usaha kecil menengah yang ada di Pekan Waijaha. Kenalkan, nama saya Igusti Made Yulian Eranata. Saya perwakilan dari jurusan Teknik Informatika. Di sini kami melakukan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 yang ada di Pekan Waijaha, yang bertujuan untuk memperluas wawasan para murid di bidang ilmu komputer. Kami juga telah melakukan survei di sekolah tersebut. Minimnya akan fasilitas yang kurang memadai, bahkan para murid belum memahami ilmu komputer dan cara menggunakannya. Perkenalkan, saya Ibu Sofani dari jurusan manajemen. Saya mewakili teman-teman manajemen ingin membahas tentang UKM yang ada di Pekan Waijaha. UKM yang ada di Pekan Waijaha masih sangat minim dalam pembukuan dan perkembangan produknya. Di sini kami kelompok manajemen memilih UKM kelanting untuk kita kembangkan. Perkembangan yang kami lakukan di sini menggunakan penginovasian berupa pencampuran kelanting dan ikan lele. Karena di Pekan Waijaha ini terkenal akan budidaya ikan lelenya yang sangat besar. Dan tak lupa kami menggunakan dua varian rasa, yaitu original dan pedas. Dan kami memberikan label keemasan agar menarik para konsumen. Karena sebelumnya, kelanting yang ada di Pekan Waijaha ini menggunakan kemasan plastik kiloan dan diikat dengan karet. Berikut cara kami melakukan proses pembuatan kelanting lele. Pertama-tama, singkong dikupas hingga bersih, kemudian kukus singkong hingga matang, dan angkat singkong lalu dinginkan. Setelah itu, kukus lele hingga matang dan angkat lele lalu pisahkan dari tulang-tulangnya. Giling daging ikan lele dan singkong hingga lembut. Setelah itu, campurkan bawang putih dan garam ke dalam adonan singkong dan lele yang sudah digiling halus. Setelah digiling, adonan singkong dibentuk menyerupai lingkaran. Jemur kelanting yang sudah dibentuk. Setelah dijemur, goreng kelanting dan tiriskan. Setelah kelanting dingin, campurkan kelanting dengan varian rasa pedas. Lalu proses pengemasan dan penempelan label. Nama saya